kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini gak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agusnya terobatin. Iya, Pak Pablo tadi bilang apa tadi? Kalau dari kemarin baik-baik saja, mungkin masalahnya sekarang udah Selesai. Justru ya karena permasalahan seperti itu makanya nggak selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari tetehnya tersendiri, pasti ini gak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah mata Agusnya terobatin gitu. Itu kenapa nggak terjun langsung datengin ke Agus gitu? dan sudah disuratin ya. Cuma disuratin aja, tapi kan tidak ada tindakan juga gitu. Maksud aku dampingin lah gitu, setidaknya kan janji awal mendampingin, tapi tidak ada dampingan itu aja sih. Ya, Tuhan dari luka ini paling dalam, sesungguhnya coba dibangun komunikasi, datengin hari itu sekarang, nanti akan cari waktunya untuk ketemu, oke? Oh gitu, jadi Agus mau dilayani bak raja gitu ya sama Tenovi. Dari percakapan Agus dan Pablo Benua, di sini seakan-akan Agus itu menyalahkan Tenovi. Jadi matanya itu semakin parah dan akhirnya tidak bisa melihat. Itu karena kesalahan Tenovi. Si Agus ini maunya didampingi oleh Tenovi. Dari sini saja Agus sudah keliru. Mendampingi dari awal bukan berarti Tenovi harus mendampingi Agus setiap saat. Karena Tenovi nggak hanya ngurusin Agus. Ada banyak urusan. Ada banyak orang yang harus dibantu. Jadi Tenovi nggak hanya fokus kepada Agus. Langkah awal dari Tenovi malah sudah bagus. Mencarikan donasi untuk Agus. Warawiri sana sini. Ketemu orang-orang untuk mencarikan donasi untuk Agus. Dan akhirnya berhasil terkumpul 1,5 miliar. Dan itu jumlah yang sangat besar untuk membantu satu orang. Kemudian Agus juga sudah dibawa ke rumah sakit. Seperti informasi dari Tenovi, Agus sudah dibawa ke rumah sakit sebanyak 4 kali. 1 kali oleh Tenovi, 3 kali oleh Mas Giri, staf dari yayasan. Bahkan ditemani langsung sampai Agus selesai untuk periksa ke dokter. Kurang perhatian apalagi coba Tenovi sama Agus. Kalau matanya Agus bertambah parah, telah diobatin, itu bukan salah Tenovi. Itu salahnya Agus sendiri. Apa kesalahanmu? Masa lupa Agus menyalahkan uang donasi. Dan dari situlah awal kekecewaan dari Tenovi. Tapi walaupun Tenovi kecewa, apakah Tenovi melepaskan Agus? Tidak. Bahkan di beberapa kesempatan, Tenovi masih ada keinginan untuk membantu Agus dalam pengobatan. Bahkan Tenovi punya keinginan untuk membawa Agus periksa mata. Tenovi juga yang akan membiayai pakai uang pribadi. Kalau Agus menyalahkan Tenovi, itu salah besar. Itu karena kesalahan dari Agus sendiri. Coba aja dulu Agus tidak menyalahgunakan uang donasi. Nurut aja apa kata Tenovi. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Dan paling tidak, matamu pasti sudah pulih. Walaupun kemungkinan terburuk matamu sudah nggak bisa melihat, matamu nggak sampai infeksi, tanganmu nggak sampai meradang. Pasti semua sudah pulih. Dari statement Agus, itu sudah jelas menyalahkan Tenovi. Dalam perjalanan kasus ini, Agus malah melaporkan Tenovi. Katanya Tenovi melakukan penggelapan uang. Kemudian ada PH baru yang mendampingi Agus dan berseberangan dengan Tenovi. Sampai akhirnya ada kejadian lapor polisi dan ada banyak sekali statement dari Agus dan juga Wawa yang sangat merugikan Tenovi. Kita lihat tanggapan dari netizen. Apakah mereka menyalahkan Tenovi atau malah menyalahkan Agus? Tolong Tenovi, sebaik apapun hatimu untuk seorang ini, Tenovi harus bilang tidak. Please, maunya dijemput, dilayani bak raja. Seperti yang saya katakan tadi, ditemani dari awal, dibantu dari awal. Bukan berarti Agus harus ditemani oleh Tenovi 24 jam atau dilayani bak raja. Tenovi itu nggak hanya ngurusin Agus, banyak orang yang harus dibantu karena memang itu adalah tugas dari seorang Novi. Bang Ical, istrinya yang mendampingi, tidak selalu Mbak Novi dibandingkan dengan Bang Ical yang juga mengalami masalah yang sama, yaitu tunanetra. Karena yang diurusi Tenovi bukan kamu aja, Gus. Nah, ini netizen paham. Mereka pintar untuk menilai suatu pernyataan. Kalau memang Agus benar, pasti netizen komentarnya akan menyalahkan Tenovi dan akan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Agus. Tapi kalian lihat di sini, komentar itu isinya malah menyalahkan Agus. Karena Agus membuat statement yang sangat keliru. Emangnya Tenovi hanya ngurusin kamu, Gus?
harusnya digendong sama Tenovi. Jadi harusnya itu si Agus digendong sama Tenovi, dimandiin sama Tenovi, disuapin sama Tenovi, butuh Tenovi setelah ditinggal semua pengacaranya. Dulu waktu masih didampingi oleh pengacara, Agus berani ya untuk menyerang Tenovi. Agus berani ya untuk memberikan statement-statement yang menyakiti hati Tenovi, dan Wawa juga ikut-ikutan gitu ya, karena mereka merasa di atas angin, karena mereka merasa saya sudah ada yang mendampingi nih, jadi saya bebas untuk berkata apapun. Dan sekarang kuasa hukummu terkena kasus, sudah menjadi tersangka, dan juga laporan Tenovi itu sudah diterima oleh pihak kepolisian. Artinya prosesnya akan lanjut. FA sudah mengundurkan diri, walaupun masih memantau Agus dari jauh, tapi sudah tidak lagi terlalu mencampuri urusan Agus. Salah satu buktinya, Agus kan sudah tidak pernah ditemani lagi oleh FA, hanya meminta bantuan kepada salah satu temannya sekiranya Agus bisa tinggal di apartemen. Untuk selanjutnya, Agus akan pulang ke Aceh. Bisa kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Tenovi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Yes. Tenovi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, pada hari ini kami berada di sini. Apa Bu yang disampaikan mungkin kepada pihak LPSK tadi? Tinggal tunggu waktu. LPSK itu kan menjamin dua hal ya. Yang pertama perlindungan secara hukum, yang kedua perlindungan secara fisik. Itu yang sedang kami tunggu. Tapi emang ada ancaman atau seperti apa sampai mungkin larinya ke LPSK sih? Memang undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan, karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi, maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Untuk laporan itu sendiri siapa aja yang sudah diperiksa dan dalam waktu dekat siapa yang akan diperiksa? Selasa ini sudah ada yang diperiksa. Besok. Bisa lihat di Polda ya, Selasa ini sudah berjalan langsung. Juga terlapor. Iya, pelapor dulu. Karena memang undang-undang TPSK ini memiliki kekhususan ya. Jadi dia cukup korban dan satu alat bukti saja, berbeda dengan undang-undang lain yang diatur dalam KUHP. Ya kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak teteh ya. Ini guys yang ditunggu-tunggu. Tadi PH dari Novi menginformasikan, ini kabar yang sangat baik ya, bahwa laporan dari Tenovi kepada AL berjalan. Artinya sudah diterima. Berbeda dengan laporan dari AL kepada Tenovi yang katanya ditolak oleh pihak kepolisian. Berarti tidak mengandung unsur pidana. Nah sekarang yang ketar-ketir siapa? Si AL. Bahkan tadi ada isu yang mengatakan bahwa AL ini mau kabur ke luar negeri dengan alasan mau berobat. Tapi tadi pada saat live yang dibahas itu soal cuci darah. Netizen pun beranggapan bahwa si AL ini ke luar negeri dengan dua tujuan. Yang pertama untuk berobat dan yang kedua untuk kabur.